Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah pelantikan lulusan oleh Direktur Akademi Keperawatan PMI Jakarta, Ibu Buntar Handayani, SKP M.MM, didampingi oleh para Wakil Direktur dan Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan. Kepada wisudawan-wisudawati dipersilakan untuk berdiri. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Sabtu, tanggal 6 November 2021, atas nama Direktur Akademi Keperawatan PMI Jakarta, dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai tenaga keperawatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat kepada kita. Jakarta, 6 November 2021, Direktur Akademi Keperawatan PMI Jakarta, Buntar Handayani, SKP M.MM. Persembahan lagu dari perwakilan wisudawan Akademi Keperawatan PMI Jakarta oleh Saudari Teti Nurmaya Rifadila. Oh,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya selaku Ketua DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta akan mengambil sumpah perawat. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpah perawat? Bersedia. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan, tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. Saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupannya. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus-menerus mengembangkan ilmu keperawatan. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat, kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam pemberian pelayanan kesehatan. Saya akan memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan pembimbing saya. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya. Baik, terima kasih kepada Ketua DPW PPNI DKI Jakarta, Direktur, para Wakil Direktur, dan Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan untuk tetap berada di tempat. Kepada para rohaniawan, kami persilakan untuk mengukuhkan sumpah para lulusan berturut-turut secara agama Islam dan Kristen Protestan. Khusus wisudawan dan wisudawati yang beragama Islam, tolong dengarkan dan pedoman satu firman Allah dalam kitab suci Al-Quranul Karim, surat Ali Imran ayat 77. Innal ladzina yastaruna bi ahdillah wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan sumpah-sumpah mereka
dengan nilai yang sedikit, mereka itu tidak mendapat pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka yang bermain-main dengan sumpahnya, ditimpakan azab yang sangat pedih. Tolong ikuti yang saya ucapkan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai perawat. Saya akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai perawat. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada saya. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada saya. Amin. Amin. Saudara Angelina Rosrait, sebagai hamba Tuhan, saya akan mengukuhkan janji yang telah saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan yang hadir pada saat ini. Sebagai tenaga kesehatan, saudari bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan umat manusia. Oleh karena itu, lakukan tugas dan tanggung jawabmu dengan tulus dan benar. Berbaktilah untuk kepentingan kehidupan kemanusiaan yang menjunjung tinggi etika, profesionalisme, dan disiplin, termasuk disiplin waktu, supaya setiap apa yang saudara kerjakan boleh membawa kesehatan dan keselamatan bagi siapapun yang saudara layani. Sebab itulah wujud pengabdian dan baktimu kepada Tuhan, sehingga hari-hari hidupmu adalah hari-hari yang bermanfaat bagi setiap kehidupan manusia. Sekarang arahkan hatimu untuk menerima pemutusan Tuhan dalam melaksanakan tugasmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya ke atasmu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menganugerahi engkau dengan damai sejahtera dan memberi limpahan rahmat hari ini kekal sampai selamanya. Amin. Penandatanganan naskah sumpah oleh perwakilan wisudawan-wisudawati, Direktur Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Akademi Keperawatan PLI Jakarta, Ketua DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta, disaksikan oleh para rohaniawan. Agama Islam diwakili oleh Alia Rizya Pratiwi, Ahli Madya Keperawatan, dan agama Kristen Protestan diwakili oleh Angelina Boru Sirait, Ahli Madya Keperawatan. Kepada Ketua DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta, Direktur, para Wakil Direktur, Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan, para rohaniawan, dan Wakil Wisudawan dipersilakan menuju tempat yang telah ditentukan dan melakukan penandatanganan naskah sumpah. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penyematan PIN PPNI dan penyerahan buku
kode etik perawat secara simbolik oleh Ketua DPW PPNI DKI Jakarta didampingi oleh Direktur Akademi Keperawatan PELNI Jakarta kepada Wisudawati Aprilia Sari Ahli Madya Keperawatan. Kepada Saudari Aprilia Sari dipersilahkan maju ke depan. Pada Bapak Jajang dan Ibu Guntar, terima kasih. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Menyanyikan lagu Mars PPNI oleh paduan suara Akademi Keperawatan PELNI Jakarta diikuti oleh wisudawan-wisudawati. Wisudawan-wisudawati dimohon duduk kembali. Ya,
penyerahan lulusan oleh Direktur Akademi Keperawatan PLI Jakarta, Ibu Buntar Handayani, SKP MKep MM, kepada Ketua ILUNI, yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Bapak Insan Suwarno, Ahli Media Keperawatan. Kepada Bapak Insan Suwarno dan Ibu Buntar Handayani, dipersilakan. Pembacaan Ikrar Alumni oleh Saudari Alia Amanda, Ahli Media Keperawatan, diikuti oleh seluruh wisudawan wisudawati. Kepada wisudawan wisudawati dimohon berdiri. Ikrar Alumni Akademi Keperawatan PLI Jakarta. Ikrar alumni Akademi Keperawatan PLI Jakarta. Kami alumni Akademi Keperawatan PLI Jakarta berikrar. Akademi Keperawatan PLI Jakarta berikrar. 1. Siap mengabdikan diri untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bersedia mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi sikap profesional. 3. Melaksanakan kewajiban serta tugas-tugas yang diberikan kepada kami dengan jujur dan kesungguhan hati. 4. Bersikap taat pada norma dan etika, selalu peduli kepada sesama, tanpa memandang golongan, ras dan suku bangsa. 5. Tetap menjunjung tinggi dan menjaga nama baik alma mater Akademi Keperawatan PLI Jakarta. Selanjutnya, penyerahan penghargaan kepada lulusan terbaik dari Angkatan 23 oleh Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Akademi Keperawatan PLI Jakarta, Ibu Sri Atun Wahyuningsih, Nurse MKep Spesialis Keperawatan Jiwa. Kepada lulusan terbaik April Liliningsih, Ahli Media Keperawatan, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan, didampingi oleh kedua orang tua. Dengan indeks prestasi kumulatif 3,82 dengan predikat pujian. Kepada Ibu Sri Atun Wahyuningsih dan wisudawan lulusan terbaik beserta kedua orang tua, dimohon untuk melakukan foto bersama.
sambutan. Sambutan pertama dari perwakilan wisudawan wisudawati yang akan disampaikan oleh Saudari Nur Anissa Rububiatillah, Ahli Madya Keperawatan. Kepada Saudari Nur Anissa Rububiatillah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara wisuda, pelantikan dan pengambilan sumpah lulusan Akademi Keperawatan PELMI Jakarta Angkatan 23. Sholawat beriringan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sampai sekarang ini. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan sivitas Akademi Keperawatan PELMI Jakarta yang telah mendidik kami dengan tulus, ikhlas, sabar, dan penuh kasih sayang dalam mencari jati diri, profesi, dan keilmuan dalam mengemban amanah Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih untuk pengalaman belajar baik secara teori maupun praktik laboratorium, praktik klinik, praktik lapangan, dan kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan bakat dan talenta kami. Kepada seluruh wisudawan wisudawati, saya mengucapkan selamat atas prestasi kita hari ini. Jadikanlah hari ini sebagai hari yang selalu kita syukuri dalam kehidupan kita. Karena hari ini adalah awal dari perjuangan lain yang telah menanti di depan. Apapun profesi yang akan kita tekuni nanti, besar harapan saya, kita akan memberikan yang terbaik dari dalam diri kita. Tetap rendah hati kepada orang di sekitar kita, terutama keluarga maupun masyarakat. Hari ini adalah tentang masa depan dengan kerja keras dan tanggung jawab sesuai dengan keilmuan dan profesi kita. Maka kita tidak hanya akan menghadapi masa depan, tetapi kita akan hadir dalam masa depan untuk menjawab persoalan kehidupan. Pesan dan harapan kami untuk Direktur Utama PT Rumah Sakit PELMI, Kepala Rumah Sakit PELMI, Kepala Rumah Sakit KBR. Besar harapan kami agar Angkatan 23 Akademi Keperawatan PELMI Jakarta menjadi prioritas untuk bisa diterima bekerja di rumah sakit yang Bapak dan Ibu pimpin. Dan pesan dan harapan kami untuk Dinas Kesehatan, besar harapan kami untuk bisa diterima bekerja sebagai tenaga keperawatan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hadirin yang terhormat, demikianlah sambutan saya sebagai wakil dari para wisudawan wisudawati. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Sambutan kedua dari perwakilan orang tua atau wali wisudawan wisudawati yang akan disampaikan oleh wali dari Devi Andarista Ahli Madya Keperawatan kepada Bapak Budi Rianto SOS MAP, dipersilahkan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai pembuka dan yang paling utama adalah marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia yang telah diberikan. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia pelaksana wisuda angkat sumpah dan pelantikan bagi lulusan Akbar Pelni angkatan ke-23 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di sini untuk menyampaikan kata sambutan mewakili orang tua maupun wali. Semoga apa yang akan saya sampaikan benar-benar dapat merepresentasikan aspirasi maupun suara hati para orang tua. Pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili orang tua dan wali menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen, tim pengajar dan seluruh sivitas akademika Akbar Pelni atas dedikasi, pelayanan, bimbingan, edukasi dan seluruh kontribusi positif guna meningkatkan kualitas diri dan kompetensi anak-anak kami selama kurang lebih 3 tahun belajar di Akbar Pelni. Banyak sekali quotes yang sangat relevan dengan keberadaan kalian saat ini, tapi saya coba ambilkan 2. Bahwa there is no elevator to success, you have to take the stairs. Anak-anakku, tidak ada yang namanya jalan pintas, tidak ada tangga berjalan menuju sukses. Kalian harus menapakinya satu persatu anak tangga. Sadarilah bahwa proses menuju sukses itu panjang dan memakan waktu. Sebagaimana kesuksesan itu tidak datang tiba-tiba, melainkan buah dari akumulasi usaha dan ikhtiar sebagai manusia. Kesuksesan diraih dengan tahapan-tahapan yang banyak dalam waktu yang panjang. Maka tingkatkanlah value atau nilai diri kalian di dunia kerja, sehingga kelak kalian akan menjadi pribadi yang diperhitungkan. Semoga apa yang telah saya sampaikan benar-benar mewakili suara hati dan aspirasi dari Bapak Ibu, orang tua dan wali. Apabila ada yang kurang-kurang, sekali lagi akhir kata, apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya, laporan pendidikan oleh Direktur Akademi Keperawatan Pelni Jakarta kepada Ibu Buntar Handayani SKP MKEP MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 DKI Jakarta, yang pada kesempatan yang berbahagia ini diwakilkan oleh Sekretaris LLDK 3 Bapak Dr. Yaya Jakaria SSI MM. Kami hormati Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, yang pada kesempatan ini hadir Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Bapak Purwadi, Nes MKEP Spesialis Keperawatan Komunitas. Tepuk tangan untuk para lulusan Angkatan 23. Kami hormati para wisudawan-wisudawan tercinta dan
khusus pada kesempatan ini kami mengucapkan hormat kami, rasa terima kasih kami, dan rasa syukur kami kepada seluruh orang tua dan wali yang telah berkenan menitipkan putra-putrinya kepada kami, yang pada hari ini berbahagia telah dinyatakan lulus dan melaksanakan wisuda, pelantikan, dan angkat sumpah pada hari ini. Karena pada hari ini wisuda bukan sekedar wisuda, karena akademik perawatan medis termasuk profesi, maknanya yang paling sakral adalah pelantikan dan angkat sumpah, yang artinya mereka telah resmi diterima sebagai profesi keperawatan. Dan tadi sudah dibuktikan oleh para hadirin semua, ada penyerahan lulusan kami ke Ketua DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta. Semoga para orang tua dan wali yang telah bersusah payah membiayai putra-putrinya di Akademi Perawatan diberikan berkah usia yang panjang dan rezeki yang barokah, sehingga bisa menyaksikan putra-putrinya berhasil membahagiakan orang tua seperti harapan tadi yang telah ada di video dari disampaikan oleh Pak Budi sebagai perwakilan dari orang tua. Terima kasih, sangat menyentuh tadi. Bukan hanya orang tua, kami pun merasa mudah-mudahan nanti para alumni Akpor Pelni ini sudah menjadi S3 ya, spesialis. Lihat kami yang sudah tua renta, mudah-mudahan tidak lupa perlakukan kami seperti orang tua saudara sendiri. Walaupun mungkin dalam 3 tahun kami mendidik, mengasuh, membimbing saudara penuh rasa, ada perasaan kurang suka, ada perasaan tidak puas, ada perasaan kecewa, kami mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Akuilah kami sepanjang hayat saudara bahwa kami adalah juga ibu bapak saudara. Jadi tidak ada bekas dosen. Mudah-mudahan saudara tidak berpikir bahwa kami adalah bekas dosen. Kami adalah termasuk orang tua saudara. Kami bersyukur pada pandemi COVID-19 ini mengubah banyak sekali hal dari kehidupan kita. Hampir 2 tahun kita beradaptasi. Kemudian kita menjalankan semua rutinitas dengan prokes untuk keseluruhan kita, untuk kesehatan kita semua. Kegiatan komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara daring dengan teknologi sekarang secara bertahap sudah bisa dilakukan tatap muka secara langsung, luring, sesuai himbauan pemerintah. Meskipun nantinya komunikasi dan pembelajaran sudah 100% bisa dilakukan secara langsung, tidak menutup kemungkinan kita di beberapa kesempatan tetap menggunakan metode daring sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Karena dengan daring kita tidak terbatas oleh jarak dan waktu, memungkinkan dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Pada prosesi wisuda, pelantikan dan akad sumpah pada hari ini, secara langsung dengan undangan terbatas, kami mohon maaf kalau memang ada yang ingin hadir, kami belum bisa memenuhi keinginan keluarga besar para wisudawan karena memang kami menjalankan prokes. Jadi besarnya gedung ini kami batasi siapa yang hadir. Jadi pada kesempatan ini kami mohon maaf. Pada kesempatan ini akreditasi program studinya B, kemudian kami mempersiapkan diri untuk akreditasi perguruan tinggi, dan kami juga mempersiapkan diri untuk berubah kelembagaan menjadi Institut Teknologi Kemaritiman dan Kesehatan Pelni. Mohon support dan dukungannya dari LLDikti karena LLDikti merupakan orang tua kami. Ya, kalau ada rekomendasi dari LLDikti berarti kami sebagai putra didikan dari LLDikti, insya Allah kami akan berjuang untuk membuktikan bahwa kami layak untuk diberikan rekomendasi. Dan untuk di era pandemi ini kami ucapkan terima kasih sekali Pak Kartobi. Kemarin kami sudah diskusi dengan Dr. Sera, Dr. Laili, bahwa kami bukan takut, kami khawatir lulusan anak-anak kami yang sangat minimal prakteknya, sementara kurikulum kompetensinya mereka harus
punya kompeten di keperawatan kritis, dinas di HD, dinas di ICU, dinas di kamar bedah, dinas di hemodialisa, dinas di gawat darurat. Tapi karena era pandemi mereka hanya 3 hari yang harusnya 2 minggu. Dan di ruang rawat inap biasa pun mereka anak hanya 3 hari dan maternitas. Sehingga kami, walaupun mereka lulus UKOM, kami jujur bahwa untuk skillnya saya belum berani melepas mereka. Sehingga pada kesempatan ini saya sampaikan ke para orang tua, mohon dengan hormat dan keikhlasannya, kami sudah diskusi dengan Direktur Rumah Sakit, Kepala Rumah Sakit Pelni, bahwa kami mohon waktunya 6 minggu untuk mengizinkan putra-putrinya untuk on job training. Jadi Pak Kartobi, Dokter Sera berkenan mereka tidak praktek biasa tapi on job training. Ya, on job training. Jadi nanti putra-putri Bapak itu mendapatkan sertifikat on job training di Rumah Sakit Pelni di ruang-ruang khusus yang bukan kurikulum D3 keperawatan. Kurikulum D3 keperawatan itu dia ada dinas di ruang HD, di ruang kamar bedah, di ruang ICU, di ruang hemodialisa dan gawat darurat. Ini merupakan kurikulum muatan khusus yang ada di Rumah Sakit Pelni, Akper Pelni. Jadi pada kesempatan ini kami mohon izin kepada Bapak Ibu orang tuanya agar putra-putrinya sedikit terlambat ya, sambil menunggu adanya STR. Mereka kami dinaskan untuk on job training di Rumah Sakit Pelni, sehingga kami merasa aman, merasa tidak khawatir melepas mereka. Dari mereka yang menyampaikan, Bu, kita kan belum bisa kayak kakaknya yang lulus tahun lalu. Mereka pada di dinas di gawat darurat bisa pasang infus, pasang ini. Mereka belum, Pak. Sehingga bukan tambahan dinas. Alhamdulillah saya terima kasih sekali dengan Dokter Laili dan Dokter Sera. Mereka dijadikan on job training sehingga mereka akan dapat sertifikat. Dan saya lihat di bulan Desember dan Januari Rumah Sakit Pelni itu ada kebutuhan tenaga perawat. Salah satunya adalah syaratnya adalah ada sertifikat khusus. Dan kami mohon kepada Dokter Sera nanti Dokter Laili, pilihlah anak-anak kami dari 85 ini yang on job training, terimalah secara bertahap karena gak mungkin 85-nya diterima sekaligus ya dokter ya. Karena memang kemarin disampaikan Dokter Laili untuk menggantikan yang pensiun atau yang resign, itulah mudah-mudahan lulusan ini yang akan menjadi prioritas. Dan kepada lulusan, kesempatan ini tolonglah ambil sebaik-baiknya. Saudara jangan merasa karena ini dinas sudah di luar banyak merasa sudah lulus, saudara dinas bolos atau malas, tidak mau berusaha untuk kompeten. Saudara akan nanti menyesal adanya di belakang. Dan saya sampaikan di sini, bagi yang on job training dan mereka indisiplin, tetap kami ada punishment positifnya, mereka tidak diberikan sertifikat on job training. Jadi harus full selama 6 minggu. Kalau dia sakit berarti harus menggantikan hari yang lain dan harus komunikasi. Karena mereka tetap dibimbing. Rumah sakit sudah menyiapkan pembimbingnya, perseptornya. Sampai kemarin mengadakan pelatihan 25 perseptor. Karena di Rumah Sakit Pelni banyak yang on job training. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf, nanti mungkin kami akan mengundang para orang tua atau wali dan mahasiswa untuk disampaikan program on job training yang akan kami lakukan. Demikian yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang berkenan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Ketua DPW PPNI DKI Jakarta, Bapak Jajang Rahmat Solihin, Nurse Spesialis Keperawatan Komunitas. Kepada Bapak Jajang kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang melimpahkan rahmat kesehatan kepada kita sehingga bisa berkumpul di aula ini, di hotel ini dalam rangka wisuda sekaligus angkat sumpah perawat. Terus terang, Bapak Ibu sekalian, ini sumpah perawat yang pertama yang saya hadiri dengan melibatkan orang tua dan seluruh wisudawan. Selama ini Pak Purwadi paham kita masih daring, jadi hanya perwakilan mahasiswa yang disumpah dan perwakilan dari pendidikan, paling kita ber-10 orang, sisanya di rumah masing-masing. Alhamdulillah, ini kemajuan dari aspek kesehatan kita sehingga bisa berkumpul secara utuh di satu ruangan walaupun dengan kebiasaan baru, memakai masker, menjaga jarak dan lain-lain. Peluang kerja menjadi perawat cukup besar, ya. Silahkan adik-adik untuk berkompetisi dengan baik. Maka tadi jadilah perawat yang profesional. Buktikan bahwa lulusan Akper Pelni Jakarta adalah perawat terbaik. Maka mudah-mudahan nanti juga bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Dibuka kesempatan yang luar biasa bagi perawat lulusan diploma 3 yang akan mengabdi menjadi perawat profesional baik di pemerintah maupun di layanan swasta. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah teruslah menuntut ilmu dan jangan puas dengan apa yang diraih saudara sekarang. Saya ingat tahun 93 saya masuk Akper, 96 saya lulus Akper. Tapi saya sudah punya passion waktu itu menjadi perawat di komunitas, di puskesmas. Dan saya memilih menjadi perawat di bidang keperawatan komunitas. Maka saya kemarin titip pesan kepada saudara waktu pembekalan, sudahkah Anda punya passion menjadi perawat di bidang apa nanti? Ya. Kalau saya dulu dari komunitas, dari diploma 3 saya lanjut ke nurse, saya lanjut spesialisasinya ke perawatan komunitas. Kenapa? Karena saya sudah punya keinginan menjadi perawatan, mendalami keperawatan di komunitas. Nah, itulah yang nanti harus saudara mulai pikirkan dari sekarang. Sebenarnya Anda menjadi perawat yang akan mahir di bidang apa? Barangkali itu sambutan dari saya. Sekali lagi selamat bergabung dengan kami menjadi perawat profesional. Mudah-mudahan Anda betul-betul bisa memberikan layanan terbaiknya sebagai perawat, dan yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan caring terhadap klien kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan lagu dari perwakilan wisudawati Elvira Maulita, ahli madya keperawatan. Kepada saudari Elvira Maulita dipersilahkan. Sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang pada kesempatan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Bapak Purwadi, Nurse MKep, Spesialis Keperawatan Komunitas. Kepada Bapak Purwadi dipersilahkan. Tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan pantun.
biar lebih cair. Kalau orang salah harus dihukum, biar adil bagi semua kaum. Saya ucapkan Assalamualaikum untuk kita menyapa dengan tersenyum. Bapak Ibu sekalian, Kepala Dinas Kesehatan masih di forum diskusi alot dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta karena untuk pembahasan rencana kegiatan tahun 2022, dan mungkin saja setelah ini pun saya harus berangkat ke sana karena saya harus juga ikut mendampingi beliau. Namun dengan kekhususan saya pribadi tadi izin untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia-Nya kita berkumpul di sini. Ini adalah bagian dari kontribusi Perpelni beserta jajarannya, spesial para wisudawan yang sudah berjibaku selama pandemi sehingga sampai menciptakan PPKM level 1 untuk Provinsi DKI Jakarta. Luar biasa. Karena itu kita bisa hadir di sini. Kenapa? Karena Perpelni begitu besar kontribusinya dalam ikut menangani pandemi COVID-19. Sudah disampaikan tadi oleh Pak Jaja, Bapak Gubernur itu pesannya sangat menyentuh untuk para Bapak Ibu wisudawan, orang tua. Di saat himbauan pemerintah begitu besar dan gencar untuk di rumah dan di rumah saja, maka putra putri Bapak Ibu suruh keluar rumah untuk merawat pasien COVID. Kira-kira seperti itu logikanya. Ini adalah bagian dari ciri khas seorang tenaga kesehatan dalam kesehariannya mengelola pasien dan keluarganya. Untuk hak Perpelni, dulu saya dapat info kalau sampai pejabat dari LL Dikti hadir, itu menunjukkan kepatuhan terhadap tertib administratif pengelolaan pendidikan. Tepuk tangan buat Perpelni. Kalau masih berlaku, terima kasih kepada Bapak seperti Dr. Yahya ya atas kehadirannya Pak. Adabnya dulu kami jadi sutradaranya, tapi perubahan kebijakan Dinas Kesehatan sudah mundur ke belakang, tapi beberapa kadang seperti ini masih diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Tapi saat ini domainnya di LL Dikti dan sudah terbukti tadi. Sekali lagi terima kasih, kita kawal bersama. Kita juga sempat koordinasi ya Pak untuk program vaksinasi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan plus mahasiswa se-DKI Jakarta. Koordinasi, kebetulan saya diminta mengkoordinir waktu itu dengan Ibu Tuti Pak ya. Salam hormat kepada beliau. Dan sudah sampai selesai saat ini. Kalaupun nanti ada program booster untuk ketiga, ya kita tunggu saja, pasti akan dikolaborasikan lagi. Untuk Ibu Buntar Handayani, SKP Magister Keperawatan, terima kasih sudah menyapa secara khusus Bu ke saya. Kita sama-sama mengawal bersama. Pelni menjadi bagian dari korporat di bawah IHC Bu ya. Tadi udah sampaikan banyak peluang-peluang untuk para wisudawan dan lulusan. Mudah-mudahan bisa terus berkembang. Kami sendiri di jajaran Dinas Kesehatan dengan 32 RSUD dan 44 puskesmas juga sedang terus berkolaborasi dengan IHC, induk dari Pertamedika, dan maksud dalamnya Pelni. Kita sama-sama belajar untuk mengembangkan layanan transformasi di bidang kesehatan. Kepada mahasiswa, pandanglah senior, ini mahasiswa kan ya Bu? Ya, pandanglah senior saudara sebagai satu role model yang baik untuk diikuti. Untuk wisudawan juga, era sekarang adalah era digital, maka kita nggak bisa mengabaikan itu. Oleh karenanya, ikuti dan terus geluti serta dalami sistem digitalisasi di bidang kesehatan. Mungkin saja nanti akan ada model platform-platform baru di bidang kesehatan, entah namanya telehealth, telemedicine, telenursing.
Itu adalah bagian-bagian dari pengembangan. Dan dalam bidang kesehatan yang kami di jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah sedang berproses untuk hal itu. Mudah-mudahan kalau nanti ada kesempatan juga bersaing di bidang pelayanan kesehatan di tatanan Pemprov DKI Jakarta, mudah-mudahan sangat terbuka. Sebagai info awal, tahun depan kita akan kembangkan Rumah Sakit Kalideres menjadi rumah sakit kelas B yang diawali dengan 1 tower. Rumah sakit kembangan juga dikembangkan, dibangun. Mungkin itu bagian dari info awal untuk ke depan kita akan selalu mengembangkan layanan kepada masyarakat secara paripurna. Salam hormat dari pimpinan kami. Sekali lagi mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi mungkin kami tidak bisa tuntas Bu, karena harus kembali ke rapat dengan DPRD. Kami tutup dengan pantun juga untuk para wisudawan. Jalan-jalan ke Pejaten, jangan lupa kita beramal sesuai dengan tema yang ada. Jadilah perawatan kompeten untuk bersaing di era new normal. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Direktur Utama PT Rumah Sakit Pelni Jakarta yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Bapak Muhammad Kartobi selaku Direktur Administrasi dan Keuangan. Kepada Bapak Muhammad Kartobi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Para wisudawan sekalian, profesi perawat adalah profesi yang sangat mulia. Saya bergabung dengan Rumah Sakit Pelni tahun 2013. Akhir 2013, terus terang saya sangat menghormati profesi nakes para dokter, para perawat maupun teknisi kesehatan ya. Saya memandang profesi ini memang profesi yang sangat mulia bagi kemanusiaan, dan apalagi saya mengalami sendiri ketika saya harus dirawat karena terkena COVID-19. Jadi saya melihat, saya betul-betul terharu dengan perjuangan para perawat dan para dokter ketika itu, ketika semua orang berlari menghindari rumah sakit, para perawat, para dokter dengan berani masuk ke rumah sakit melakukan pelayanan. Dan ketika itu juga tenaga perawat di rumah sakit juga semakin berkurang, sementara pasien semakin banyak ya di bulan Juni Juli ya. Nah, itu saya betul-betul merasa terharu dengan perjuangan para perawat dan para dokter, para nakes di rumah sakit. Saya sendiri sebetulnya seorang akuntan, bapak-bapak ibu, yang kemudian bekerja di akuntan publik dan perusahaan pertambangan, dan pada akhirnya 2013 bergabung dengan rumah sakit. Dan itu karena terus terang kekaguman saya kepada perjuangan teman-teman para nakes, para dokter dan juga tenaga keperawatan, para perawat sekalian. Tidak lupa juga saat ini saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua dari para wisudawan-wisudawati yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di Upper Pelni. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan selanjutnya
dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 DKI Jakarta yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Sekretaris LLDT 3 Dr. Yaya Jakaria SSIMM. Bismillahirrahmanirrahim. Pada momen yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti upacara pengambilan sumpah Akperpeni Jakarta atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Kami mengucapkan selamat pada pimpinan seluruh sivitas akademika di lingkungan Akperpeni Jakarta atas penyelenggaraan wisuda pelantikan dan pengambilan sumpah yang dapat terlaksana hari ini dengan sukses. Momentum upacara wisuda pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana yang kita saksikan saat ini merupakan salah satu perwujudan komitmen perguruan tinggi dalam menyiapkan mahasiswanya sebelum terjun ke lahan praktek. Dengan dilaksanakannya kegiatan wisuda, pelantikan dan pengambilan sumpah, mahasiswa mampu memaknai tugas dan siap mengabdi dan menjalankan pengabdiannya dalam melayani pasien dan masyarakat sesuai dengan ketentuan etika dan norma yang berlaku. Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, menyikapi tadi apa yang disampaikan oleh Bu Direktur, jadi kami dari L2 Dikti tentunya mendukung sekali tentang keinginan Akperpeni untuk berubah bentuk menjadi Institut Teknologi Kemaritiman dan Kesehatan, karena ini memang sesuai dengan kebijakan dari pemerintah, dalam hari ini Dirjen Dikti. Kami ada ada 4 program strategis, yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi, di mana memang pada saat ini untuk pendidikan tinggi itu ukurannya itu angka partisipasi kasarnya itu masih rendah, jadi baru mencapai 34%, sehingga ini sebenarnya masih banyak anak-anak kita yang usia pendidikan tinggi belum bisa terlayani. Nah, ini dengan adanya institut ini tentunya ini semakin banyak pilihan, apalagi ini terkait dengan kesehatan. Saya kira ini kebutuhan yang bersifat abadi, dan juga untuk tadi kemaritiman, karena negara kita juga tenaga maritim ini sangat diperlukan, mungkin nanti apakah manajemen logistik dan lain sebagainya itu sangat diperlukan sekali, mudah-mudahan tadi Bu Buntar ada yang masih kekurangan mohon segera dipenuhi, terutama terkait dosen, karena ini harus wajib, tenaga pendidik ini harus terpenuhi, dan nanti kita bersinergi kolaborasi untuk memenuhi kekurangannya, mudah-mudahan dari aspek legalitas lahan sudah ada, dan juga yang lainnya. Nah, demikian Bapak dan Ibu, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada ketua, tentunya Bu Ketua beserta seluruh jajaran pimpinan, para dosen dan staf pendukung Akperpeni Jakarta atas upaya yang tidak kenal lelah dalam membekali mahasiswa dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan soft skill sehingga siap untuk terjun ke dunia kerja. Tantangan kita di masa datang semakin berat dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, kompetitif, dan berkarakter kuat. Tingkatkan terus mutu pembelajaran, mutu dosen, ketersediaan sapras agar mahasiswa berhasil menjalani proses uji kompetensi pada saatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita semua kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Yaya yang sudah memberikan sambutan pada siang hari ini. Sejatinya setiap pertemuan akan selalu diakhiri dengan perpisahan. Perpisahan kali ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan awal dari tonggak perjuangan kita semua. Berjuanglah kawan, karena kelak kita akan bertemu lagi di tempat yang berbeda dengan kesuksesan yang luar biasa. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penutupan sidang terbuka Senat Akademika. Kepada pimpinan sidang
Direktur Akademi Keperawatan PELNI Jakarta, dipersilahkan untuk menutup sidang. Senat Akademika Akademi Keperawatan PELNI Jakarta pada hari Sabtu 6 November 2021 dinyatakan ditutup. Direktur, para wakil direktur, dan ketua program studi Diploma 3 Keperawatan Akademi Keperawatan PELNI Jakarta meninggalkan ruangan. Sivitas Akademika Akademi Keperawatan PELNI Jakarta meninggalkan ruangan sidang.